Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji nama Tuhan kalau hari ini, hari Minggu, hari yang sudah Tuhan jadikan kepada kita. Mari sama-sama kita beribadah raya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya terus mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Mari kita sama-sama terus setiap minggunya kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, mari kita memulai dengan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami sanjung tinggi namamu, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini, hari Minggu kami mau memakai Tuhan waktu kami untuk beribadah raya, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namamu Bapa. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, beracaralah dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap kami yang telah mengambil bagian melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari, jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita. I sing praises to your name, Lord. Haleluya. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name
firman Tuhan. Firman yang menguatkan setiap kita. Kita percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mujizat Allah terjadi. Haleluya, haleluya. Lord, I come, I confess. Lord, I come, I confess. Bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dipenuhkan lagi dengan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Sudah boleh kami menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kemampuan, ada kekuatan. Bahkan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami berjumpa dengan Allah pribadi. Dan kami pun mengalami mujizat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Ada kuasa Allah. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kita, hati kami buat firman Tuhan saja. Dan kami percaya roh di dalam kami lebih besar. Roh ngantuk, roh tidak fokus, roh tidak percaya, kami tolak dalam nama Yesus. Di dalam kami ada roh Kristus, roh kebangkitan ada dalam kami, sehingga kami menerima rema lewat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini judulnya lebih dari pemenang. Mari kita buka Roma 8 ayat 37. Siapa yang tidak mau jadi pemenang? Semua mau jadi pemenang. Bahkan ada yang tidak mau jadi juara 3, juara 2 pun tidak mau. Maunya jadi juara 1. Ya, setiap tim-tim sepak bola, tim-tim olahraga, semuanya ingin berlomba-lomba untuk menjadi juara 1. Bahkan untuk 1 medali emas, katanya pemerintah Australia, untuk 1 medali emas itu perlu biaya $1,5 juta. Mendidik atlet itu dari dia kecil sampai dia bisa mendapatkan emas di Olimpiade. Contohnya misalnya Olimpiade
cabang renang. 1 emas itu didapatkan dengan $1,5 juta. Mendidik seorang anak kecil sampai dia menjadi juara 1, mendapatkan medali emas. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin kan itu. Kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu, kita menang karena ada kasih Tuhan. Ya, saya baca lagi. Oleh Dia yang mengasihi kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Jangan kita beranggapan kalau kita berhasil, kita menang, itu karena usaha kita. Sehingga sering keceplosan. Dalam pembicaraan-pembicaraan kita sering keceplosan, lupa. Ya. Kita sering berkata, dia itu kan saya yang tolong. Dia itu kan saya yang bantu. Dia itu kan saya yang sekolahkan. Saya yang bawa dia ke luar negeri. Saya yang didik dia. Kita mencuri kemuliaan Tuhan di situ. Tidak ada itu. Sama diri kita juga. Kalau kita lebih dari pemenang, mendapatkan jabatan, menang, masuk ke dalam satu persaingan untuk masuk satu perusahaan multinasional, atau mendapatkan beasiswa, atau bisa ini, bisa itu. Kita lebih dari pemenang, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga Dia berikan jalannya kepada kita. Haleluya, amin. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita sudah belajar pertama bahwa kita lebih dari pemenang karena Yesus mengasihi kita. Kedua, kita lebih dari pemenang karena apa? Semua perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Kalau kita di luar Yesus, kita kering, lesu, kecapean, tidak mampu. Itu tanda-tanda kita di luar Yesus. Mari yang di luar Yesus sekarang masuk kembali. Yang tidak serius dengan Tuhan Yesus, masuk kembali ke dalam rencananya. Masuk kembali ke dalam persekutuan yang indah. Ya. Pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Kedua, karena Yesus ada di dalam kita. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ya, di dalam Dia. Di dalam Dia. Nah, dalam Yesus. Ya, kita dikasihi oleh Yesus, kemudian Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Itu doanya Yesus. Bapa, biarlah mereka satu di dalam Engkau seperti aku dalam Engkau, karena mereka di dalamku. Kan itu doanya Yesus. Yesus yang membawa kita. Setiap kali Yesus datang kepada Bapa, Yesus selalu menggandeng kita, membawa Bapa. Mereka di dalamku. Jadi Yesus itu selalu ngomong gitu ke Bapanya. Bapa, ini anak-anakmu di dalamku, Bapa. Dengarkanlah aku. Dan mereka di dalamku. Jadi kalau Bapa mengasihi Yesus, itu kata firman Tuhan, berarti Bapa pun mengasihi kita. Karena kita di dalam Yesus. Glory, haleluya. Ya, mari kita percaya akan dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengasihi kita dan karena kita di dalam Dia. Kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus di dalam Dia. Glory, haleluya. Kejadian 30 ayat 20. Satu contoh di dalam Alkitab bagaimana seorang wanita lebih dari pemenang, namanya Lea. Kejadian 30 ayat 20. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Siapa kita yang gak mau hadiah yang indah dari Bapa? Dapat hadiah indah dari suami, dari istri aja udah senang minta ampun. Dapat handphone, udah senangnya minta ampun ya. Dapat mobil atau dapat barang-barang baru, kita pasti senang. Nah, ini Lea lebih daripada itu. Dia berkata, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Zebulon artinya, Zebed artinya hadiah. Lea menganggap hidupnya hadiah dari Tuhan. Bayangkan Lea tidak dikasihi oleh Yakub. Yakub mengasihi Rahel, adiknya Lea. Lea tidak putus asa. Lea
bersukacita akan hidupnya. Begitu beratnya pergumulan hidupnya. Dia tidak dikasihi oleh suaminya, Yakub. Tapi dia percaya, dia merubah duka cita menjadi sukacita. Dan dia berkata semua yang dia alami itu sebagai hadiah daripada Tuhan. Artinya Lea lebih dari pemenang. Dan dia kasih nama anak yang terakhir Zebulon, artinya hadiah. Ya, Zebed, artinya hadiah. Aduh, kalau kita bisa seperti Lea ini, Bapak Ibu. Jangan kita sedikit-sedikit komplain karena COVID, komplain karena pemerintah. Jangan. Lea juga punya pergumulan yang lebih berat dari Bapak Ibu. Atau minimal sama. Tapi saya tidak mau bilang bahwa Lea pergumulannya lebih ringan, tidak. Lea mengalami setiap hari dia melihat Yakub tidak mengasihi dia. Tapi dia melihat dirinya sebagai lebih dari pemenang. Dan dia menang dengan pertolongan Tuhan. Dan dia katakan, Zebed, Zebulon, hadiah daripada Tuhan. Yang indah sudah diberikan kepadaku. Maukah kita hari ini bertobat dan berpikir seperti Lea? Merubah cara pandang kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Satu saja, pegang firman Tuhan. Kita lebih daripada pemenang karena Yesus mengasihi kita. Dan karena Yesus ada di dalam kita, kita pun mengasihi Yesus dan kita pun tinggal di dalam Dia. Maka kita akan mendapatkan Zebed, hadiah indah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Nanti waktu saya berdoa, percaya dengan iman, ada kuasa Allah menjamah hidupmu. Engkau akan sembuh, engkau akan keluar dari pertempuran pergumulanmu, engkau akan bangkit sebagai pemenang. Bukan karena doa saya, tetapi karena Yesus yang mengasihimu. Haleluya, mari kita berdoa, amin. Ya, mari Bapak Ibu, nanti kita berdoa sebentar lagi. Yohanes 15 ayat 4 sebagai penutup. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Siap menerima mujizat Tuhan? Saya akan angkat tangan. Angkat juga tanganmu. Jangan harap pada saya, harap pada Tuhan. Ya. Zebed, hadiah yang indah yang Tuhan berikan kepada Lea juga ada pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tutup mata, angkat tangan, lihat Yesus. Dalam keadaan mata tertutup, lihat Yesus. Bapa di dalam nama surga, firman Tuhan sungguh indah. Kami mau Tuhan tinggal di dalam Engkau. Di dalam Engkau kami bisa berbuah. Kami lebih dari pemenang. Kami mendapatkan hadiah indah, Zebed, daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami menerima kesembuhan yang sakit di daerah kepala, sakit di daerah dada, pinggang, di bagian kaki, di bagian manapun di dalam tubuhmu. Aku berkata, oleh karena bilur Yesus sembuh. Kuasa Tuhan ada padamu. Imanmu menyembuhkan engkau. Iman pada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ada pergumulan yang ditaklukkan. Ada kemenangan yang kami peroleh. Lebih dari pemenang itu milik kami. Persoalan-persoalan hidup, persoalan pribadi, persoalan studi, pekerjaan. Di dalam nama Yesus. Persoalan rumah tangga. Kami lebih daripada pemenang. Karena kami dikasihi Tuhan. Dan karena Tuhan tinggal dalam kami. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa Allah mengalir. Walaupun kami dipisahkan jarak. Tapi Tuhan dekat pada kami. Dan kami percaya nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus diangkat tinggi. Nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus diagungkan. Mari Bapak Ibu percaya. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus diagungkan. Dijamah Tuhan. Oleh kuasa nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Bapa, kami juga akan memberi yang terbaik. Kami akan mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang setia memberi, mendukung pelayanan ini, memberkati mereka. Dan kepada kami semua juga, Tuhan gerakkan hati kami, bukan untuk keperluan manusia, tetapi untuk perluasan kerajaan Tuhan. Biar dipakai Tuhan. Biar uang yang kolekte yang kami terima
dilipat gandakan sehingga sisa 12 bakul cukup buat kami semua, bahkan sisa. Dan nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan diluaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu, terimalah anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih yang sudah mendukung. Tuhan memberkati. Terima berkat 100 kali ganda. Terus doakan pekerjaan pelayanan lewat platform ini. Ada program-program yang lain yang indah, yang baik akan menyusul. Ya, terus dukung Living Water Church lewat channel ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda, ada keperluan pribadi, ada nomor kontak saya di bawah ini, ada email, nanti akan ada di bawah ini. Hubungi kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu, membawa Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan dan jadi lebih daripada pemenang. Haleluya, shalom.